Dari Puncak Baghdad, Bab 3, Kelahiran Kekhalifahan 11 hingga 24 Hijriah, 632 hingga 644 Masehi. Kaum muslimin yang taat memandang seluruh kehidupan Muhammad sebagai metafora agama yang menerangi makna keberadaan. Tetapi peristiwa keagamaan tidak berakhir dengan kematian Nabi. Peristiwa itu terus berlanjut selama masa pemerintahan 4 penerusnya yang dikenang sebagai Khulafaur Rasyidin. Orang-orang yang mendapat petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Drama keseluruhan mulai dari wahyu di gua hingga hijrah dan wafatnya keempat penerus Nabi hampir 40 tahun kemudian membentuk inti kiasan keagamaan Islam, analog dengan jamuan terakhir, penyaliban, dan kebangkitan Yesus Kristus dalam agama Kristen. Islam muncul jauh setelah masa keberaksaraan. Orang-orang menulis riwayat, catatan harian, surat-surat, dokumen birokratis, dan risalah lain. Untuk periode ini, tersedia banyak catatan dokumenter. Karena itu, tampaknya asal-usul Islam seharusnya dapat secara tepat masuk ke ranah jurnalisme, bukannya legenda. Namun, apa yang kita ketahui tentang kehidupan dan zaman keempat penerus pertama ini sebagian besar berasal dari sejarah yang ditulis puluhan tahun kemudian oleh penulis Ibnu Ishaq yang meninggal pada 151 Hijriah, 768 Masehi. Ibnu Ishaq berasal dari garis panjang tradisionis, pengarsip budaya lisan, laki-laki dan perempuan yang bertugas untuk mengumpulkan, mengingat, dan menceritakan kembali peristiwa penting. Dia adalah orang pertama di garisnya yang mencatat seluruh cerita itu secara tertulis, tetapi sebagian besar bukunya telah hilang. Namun sebelum hilang, penulis lain ada yang telah mengutip darinya, mengacu kepadanya, memasukkan petikan-petikan darinya di dalam karya-karya mereka sendiri, menuliskan sinopsisnya, atau menceritakan ulang dengan kata-kata mereka sendiri. Bahkan belum lama ini, beberapa akademisi telah berusaha untuk merekonstruksi karya Ibnu Ishaq dari potongan-potongan yang ditemukan di dalam karya-karya lain itu. Seorang sejarawan yang menggunakan Ibnu Ishaq sebagai sumber utama adalah Ibnu Jarir Al-Tabari, yang meninggal sekitar 300 tahun setelah hijrah. Ia menulis 39 jilid Tarikh Al-Tabari, Sejarah Para Nabi dan Raja, yang diawali dengan Adam dan berakhir pada tahun 292 Hijriah, 915 Masehi. Karyanya masih bertahan hingga hari ini, dan sebagian besar anekdot dan detail yang kita baca tentang Muhammad dan para penerusnya sampai kepada kita melalui dia. Dialah yang mengatakan kepada kita apa warna rambut orang itu, apa makanan favorit mereka, dan berapa banyak unta yang mereka miliki. Dia memasukkan pidato-pidato dan percakapan. Pertama adalah berbagai kutipan langsung. Akan tetapi, sejarahnya bukanlah sebuah narasi yang mudah dibaca karena setiap cerita didahului oleh daftar membosankan nama-nama, isnad atau rantai periwayatan. X melaporkan bahwa Y mengatakan kepadanya bahwa ia mendengar dari Z bahwa hingga seterusnya, dan akhirnya laporan peristiwanya. Setelah setiap laporan, datanglah versi yang berbeda peristiwa yang sama, didahului oleh isnad yang berbeda. A melaporkan bahwa ia mendengar dari B, bahwa C mendengar bahwa kata D menceritakan bahwa, hingga seterusnya hingga ke peristiwanya. Tabari tidak mengatakan versi mana yang benar, dia hanya membeberkan di sana untuk Anda pembaca putuskan sendiri. Selama berabad-abad, banyak penulis telah mengumpulkan versi mereka sendiri dari peristiwa yang paling menarik. Sebagian di antaranya menjadi kisah populer dan lisan, dan akhirnya berubah menjadi kisah-kisah Alkitab versi Islam yang diceritakan kepada anak-anak seperti saya di rumah oleh para tetua kami dan di sekolah dasar oleh guru-guru agama kami. Secara keseluruhan, kisah-kisah ini mencatat drama manusia yang menggemparkan yang terbentang dalam 29 tahun pertama setelah kematian Nabi. Sebuah cerita tentang tokoh-tokoh agung yang bergulat dengan isu-isu epik. Sebuah cerita yang penuh dengan episode yang membangkitkan ketakjuban dan kemasgiulan. Sangat mungkin untuk berpihak dalam menceritakan kembali kisah-kisah ini karena memang ada pihak-pihak yang dapat dipegang, dan sangat mungkin untuk berspekulasi mengenai motif dan membuat penilaian tentang keputusan orang-orang. Di sisi lain, kisah-kisah ini memperoleh status alegoris,
penilaian dan interpretasi yang berbeda mendukung doktrin-doktrin yang berbeda dan mewakili berbagai posisi teologis. Kita tidak dapat mengetahui fakta-fakta dari cerita ini dalam cara jurnalistik karena tidak ada lagi laporan saksi mata yang masih hidup. Yang kita miliki hanyalah cerita-cerita tentang cerita. Suatu proses penyaringan yang telah menyarikan makna mitologis dari peristiwa mentahnya ke permukaan. Nah, berikut ini adalah kisah suksesi itu.